Olehku kata darah yang kudus, sekarang hidupku bukan diriku lagi. Amin, haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Sudah Tuhan, sudah Tuhan, sudah Tuhan, oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan diriku lagi. Amin, haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua relakan, namanya dimuliakan. Sudah Tuhan, sudah ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin, haleluya. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hadimu Yesus, amin, haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hadimu Yesus,
kami Tuhan, selidiki kami Bapa. Ajar kami Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kami nggak mau Tuhan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja Bapa. Tapi kami tahu Tuhan hati kami adalah milik-Mu ya Bapa. Jadikan kami satu bejana yang baru Bapa. Ya Rabba Sakaraba ya Rabba ya Rabba Sakaraba ya Rabba Haleluya. Glory. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkau penghiburan kami. Haleluya. Kaulah gembala kami, glorious sana Yesus. Haleluya. Syakarama ya Rabba, syakarama ya Rabba, syakarama ya Rabba. Ya Rama Patakarama, syakarama ya Rabba. Mari Roh Kudus mengalir di tempat ini, menjamah melawat setiap hati kami ya Bapa. Biar hati kami menjadi tanah hati yang subur Bapa. Biar hati kami mulai hari ini baharu ya Bapa. Bila masih ada Tuhan setiap akar-akar kepahitan, bila masih ada kegeraman, kemarahan ya Bapa, biar ada pelepasan pada siang hari ini, ada pemulihan pada siang hari ini. Kami percaya Bapa, di awal tahun 2024 ini Bapa, di minggu terakhir di bulan Januari ini Bapa, kami siap Tuhan untuk menjadi pasukan-pasukan akhir zaman yang militer ya Bapa. Engkau akan pakai kami lebih lagi Tuhan, Engkau perlengkapi kami lebih lagi ya Bapa. Biar kami Tuhan menjadi berkat, menjadi kitab yang terbuka bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kami, bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang, bagi setiap jiwa-jiwa yang terluka, membebaskan mereka yang ada dalam ikatan, membebaskan setiap belenggu-belenggu. Kami percaya Tuhan, pasukan-pasukan akhir zaman agape ini Tuhan adalah pasukan-pasukan pendoa dan penuai yang militan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ini lawatan-Mu yang terjadi Bapa di hari-hari ini. Urapi kami Bapa satu persatu ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa. Tanpa Engkau kami tidak kuat Tuhan. Tapi kami mau taruhkan pengharapan kami Tuhan hanya kepada Engkau Bapa. Berkuasalah, berdaulatlah. Biarlah Bapa tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Bapa. Biar ketika benih firman itu ditaburkan Bapa, bukan hanya masuk Tuhan, tapi itu akan berbuah-buah yang lebat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami memiliki buah-buah roh ya Bapa, bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Pakai kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesaya 59 ayat 11, Engkau katakan setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan mengerjakan dan menjadikannya berhasil. Kami percaya Tuhan, firman ini adalah firman yang hidup, yang akan memerdekakan, yang akan melepaskan Tuhan, yang akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kuasai tempat ini Tuhan dengan darah-Mu Yesus. Dan kami bersahati bersepakat pada siang hari ini, setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang coba mencuri firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kami ikat, patahkan, hancur oleh kuasa darah Yesus Kristus. Biar malaikat-malaikat Mikael menguasai ruangan ini. Kami percaya Tuhan, biar kami menjadi garam dan terang dunia.
Sehingga Tuhan, hidup kami akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berkati kota Cibubur Bapak di dalam nama Yesus. Jawa Barat Tuhan, ada lawatan Tuhan yang dahsyat ya Bapak. Bangkitkan pasukan-pasukan Cibubur ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan akan terkoneksi satu sama lain. Kami akan saling melengkapi satu sama lain. Kami akan saling membangun satu sama lain Bapak. Sehingga sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali Bapak, kami siap untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya kita katakan amin. Tadi sempat ditanya firmannya apa ya? Saya bilang sama Bang Edwin Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tapi waktu penyembahan Tuhan bilang, Tuhan kasih lihat saya gimana Yesus disalibkan. Saya sempat nangis tadi ya, karena Tuhan bilang, lihat aku sudah mati buat kamu. Ya, berarti Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan hidupnya buat kita semua. Ya, terus kuat nggak kamu menghadapi masalah yang ada saat ini? Tiba-tiba Tuhan bilang, Yakobus 5. Ya, boleh dibuka dulu Yakobus 5. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang 7 dan sampai 11. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua sudah ketemu, saya ajak kita akan baca bergantian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti ayat ganjil saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, dan kita akan baca ayat 11 bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 7. Dengan judul perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kenapa tadi tiba-tiba Tuhan bilang bukan Matius 6 ayat 33 dan 34 ya. Kenapa Tuhan kasih lihat tadi penglihatan ke saya gimana Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib ya, darahnya bercucuran. Mahkota duri itu sebenarnya sakit. Jadi ibaratnya penderitaan atau masalah yang kita hadapi di dunia saat ini nggak seberapa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terkadang kita pikir masalah kita mungkin ada masalah dalam keluarga, ataupun ada masalah keuangan, ataupun masalah pekerjaan. Itu udah cukup menjadi beban buat hidup kita ya. Tapi ternyata ketika Yesus bilang, sudah selesai semua. Ya, ini lihat aku sudah mencurahkan darahku untuk kamu. Di titik terakhir, dia sudah menyerahkan. Buat apa lagi kamu takut? Buat apa lagi kamu khawatir? Terkadang kita lihat sekarang ya, hari-hari ini banyak orang-orang itu ya kayak Bu Rahel bilang dapat penglihatan kuburan ya. Karena memang itu kenyataannya. Jadi banyak orang datang beribadah hanya beribadah minggu atau mengikuti satu persekutuan doa atau perkumpulan ministry, itu hanya sekedar datang. Tapi ada motivasi yang beda, tidak untuk Tuhan. Jadi akhirnya nggak dapat apa-apa, sayang, benar, ya. Tapi kita kuat nggak kita menghadapi masalah? Jangan kita lari dari masalah. Justru masalah itu harus kita hadapin. Nanti akan ada jalan keluar. Tadi di ayat 11 bagaimana nabi-nabi sebelum kita sudah mengalami. Salah satunya adalah Ayub. Ayub dipulihkan Tuhan, keadaannya 2 kali lipat dari sebelumnya.
Memang Tuhan Yesus pun harus mati di atas kayu salib. Itu untuk apa? Menggenapi ya rencana Tuhan untuk bisa menyelamatkan manusia. Berapa banyak kita haus dan rindu. Orang-orang di luar sana banyak yang belum mengenal Tuhan. Kemarin beberapa hari yang lalu, saya ketika mau ngajar sore jam 5:30, ya, saya pesan driver, biasanya adik saya mengantar. Saya nggak tahu kalau si bapak ini ternyata itu dia Muslim. Saya pikir dia Kristen. Ya, dia tanya saya, dia bilang, "Ibu, maaf ya, ibu agamanya apa?" "Kenapa, Pak?" "Saya Kristen." "Kristen atau Katolik?" "Kristen, Protestan." "Bu, saya ini relawan Katolik." "Wah, relawan Katolik? Maksudnya gimana, Pak?" "Jadi saya sering kunjungan kasih, Bu, ke rumah sakit. Kalau pastor bisa nelpon saya langsung pergi mengunjungi orang-orang yang butuh bantuan." Terus saya tanya, "Emang Bapak agamanya apa?" "Saya Muslim, Bu." Waduh Tuhan. Akhirnya saya nggak bisa ngerem ya mulutnya. Saya bilang, "Bapak tahu Tuhan Yesus begitu datang bukan untuk orang sehat. Tuhan Yesus datang untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus datang untuk orang yang terhilang. Tuhan Yesus datang untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat yang hidup." Ya, 1 minggu kemarin. Minggu yang lalu lebih aneh lagi. Ada satu ibu, dia tegur saya yang saya juga nggak kenal. Saya pikir gini, ibu ini siapa ya? Kadang-kadang kita kan was-was juga ya. Kalau di jalan kita belum kenal, ini apa ada yang hipnotis atau gimana? Apalagi itu di angkutan umum cuman berdua. Jadi kita jaga-jaga jarak gitu ya. Tapi saya rasakan bahwa ibu ini ada lihat sesuatu gitu ya. Saya bilang gini, "Ibu, maaf, tadi saya lihat ibu dari ITC Depok." "Betul." "Ibu mau kemana?" "Saya mau ke kantor pajak karena harus ada yang saya urus ya." "Bu, maaf ya, ibu ini Kristen ya?" Nah, saya bingung lagi. Jadi dari awal tahun selalu orang tanya agama. "Kristen ya, Bu?" "Iya." Nah, saya jawab iya gitu kan. Terus ada anak muda di depan saya, kelihatan wajahnya ibu. "Saya pengikut Yesus." Ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, "Bu, saya ada sakit." "Sakit apa, Bu?" "Sakit kaki." Saya bilang, "Saya dulu lumpuh." "Wah, ibu lumpuh gimana bisa jalan sampai hari ini?" Semua karena Tuhan Yesus. Saya menyaksikan gimana kebaikan Tuhan. Itu satu mobil angkot 6 orang. Dari berdua naik. Akhirnya 6 orang, sekitar 7 sama driver. Saya nggak bisa ngerem untuk saya bilang, itu bukan Tuhan Yesus. Kan nggak mungkin ya. Sampai anak muda di depan saya, "Tuhan Yesus baik ya, Bu?" "Iya." Saya tahu. Saya bilang, "Kamu gereja di mana?" "Saya di HKBP." Cuman dia doang, yang lain itu pakai cadar. Ya. Jadi ini waktunya untuk hari-hari mendekati kedatangan Tuhan. Bukan kita hanya sibuk untuk masalah hati, kepahitan, baperan, berantem sana sini. Ya kan, begitu kita ada kecewa sama orang, kita keluar, get out. Dari grup keluar. Atau mungkin ada selisih paham. Hati diberesin. Kalau di Depok saya bilang jangan ribut. Kita di sini harus bersahati, unity. Kenapa perlu unity? Supaya ada melakukan terobosan-terobosan besar. Tapi kalau sudah tidak unity gimana mau terobos? Kenapa? Karena udah terpecah belah. Ya. Saya bentuk satu tim, saya bilang pengurus, bendahara, sekretaris, wakil. Kenapa? Saya tahu yang Tuhan kasih ke saya ini nggak mudah. Karena di Depok kita luas. Ya. Tuhan juga akan kirim untuk pergi lagi pelayanan ke tempat yang lain. Sampai kemarin dia bilang gini, "Bu Yohana, maaf ya, firman Tuhannya keras, saya kena semua." Itu buat saya, Bu. Saya masih menyimpan kepahitan. Saya masih menyimpan kecewa. Terus gimana, Bu? Saya mau harus lepas. Ya, Ibu mau nggak diberesin? Ya, hari ini kalau masih ada yang kepahitan, rugi loh, benar. Nggak bisa terangkat. Ya, yang masih baperan, yang masih bilang gini, bisa kita tersenyum, nunjukin sama orang di luar, tapi belum tentu hati kita feel free, merdeka. Ya, kita nggak mau beresin. Mungkin kita hanya sibuk ikut komunitas pelarian, supaya apa? Nggak iseng di rumah sendirian, ya kan? Daripada saya bengong, lamun kan mikirnya enggak. Nih mumpung ada pas agape, ikut deh pergi. Ya, padahal nanti begitu dia pulang ke rumah lagi, dia sedih lagi, mikirin lagi. Duh, gimana ya?
ntar buat kehidupan ke depannya. Nah, kenapa? Karena Tuhan pengen sebenarnya untuk waktu banyak bicara. Kita pelayan-pelayan juga sama. Bukan hanya sibuk melayani, tapi kita tidak mengisi fire dalam hidup kita. Apinya Tuhan. Kita tidak memenuhi hidup kita ini untuk Tuhan. Ya. Jadi kita hanya pergi sibuk melayani. Saya mau melayani Tuhan. Karena nggak enak. Diundang si A, diundang si B. Kita nggak berani nolak. Ya. Saya pun kadang-kadang ada orang misalnya tengah malam. Oh maaf ya, jangan buang sampah. Saya tidak mau terima sampah. Karena apa? Hari-hari ini kita harus mulai membangkitkan iman orang. Jangan untuk orang itu curhat masalah, dia lempar sampah ke kita. Nah kitanya yang capek mikirin masalah orang. Ya. Akhirnya apa? Sampahnya nggak diselesaikan. Kita sendiri punya beban. Janganlah memikul kuk yang dari manusia. Kuk dari Tuhan itu ringan. Dia kasih buat itu mudah. Ya. Makanya tadi saya bilang, Tuhan, saya lihat pengorbananmu luar biasa Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami tuh. Kami percaya semua sudah selesai. Ya. Jadi jangan menyimpan lagi kepahitan, kecewa. Ya. Jangan dendam. Kalau bisa, jangan merasa kita paling benar. Saya yang benar. Jadi ngapain saya datang ke musuh? Minta maaf. Harusnya dia minta maaf ke saya. No. Kalau kita mau rendah hati, kita datangin itu orang. Kita ajak berdamai. Kita tahu memang mungkin karakternya dia nggak bagus. Kita tahu mungkin dia juga punya ada akar kepahitan dalam kehidupannya. Kemarin ada satu ibu bilang gini, Bu tahu nggak, mama saya baca Alkitab tiap hari, ya dari pagi sampai malam baca, namanya udah lansia 74 tahun. Tapi begitu dia berbicara sama saya, sumpah serapah keluar semua, saya kepahitan. Terus ibu kalau udah disumpah serapah sama itu, ibu nggak mau beresin sama orang tua. Ibu tahu nggak, orang tua ibu mungkin juga ada kepahitan di masa lalu. Oh gitu ya, Bu. Iya. Kalau ibu mau jadi orang dewasa yang rohani, nggak harus mulai dari orang itu yang harus diperbaiki. Tapi mau nggak dari pribadi ibu dulu memperbaiki. Jadi kita jangan bilang, kamu beresin dulu ya. Padahal 4 kita lebih banyak. Jadi kita yang harus memperbaiki diri. Kadang kita punya masalah, kita pikir masalah kita ini paling berat nih. Tapi kita lihat lagi ada orang yang punya masalah lebih berat lagi. Jadi jangan mengukurnya dari hidup kita. Kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa hidup sampai hari ini. Kita masih memiliki pekerjaan sampai hari ini. Kita masih bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukurlah. Ya. Coba kalau kita ke rumah sakit yang di ICU. Mau bernafas saja harus beli oksigen. Berapa? Saya dulu tahun 2003 saya pernah ngalamin. Ya, oksigen itu 1 malam 800.000. Itu 2003 loh. Ya, terus saya dampingin om saya di ICU. 1 malam 30 juta itu ICU. No BPJS. Kalau BPJS free. Bukan pakai BPJS 30 juta itu di rumah sakit mitra. Ya. Bapak Ibu bernafas saja hari ini gratis dari Tuhan. Ya, ini yang harus bisa mengucap syukur. Hari ini. Ya. Nggak nunggu nanti kalau kita sudah terkapar di rumah sakit. Nggak enak. Saya kadang cuma bilang, Tuhan, sampai tugas saya sudah selesai semua. Kita lihat ya, tahun-tahun lalu banyak orang yang tiba-tiba lagi khotbah meninggal. Lagi WL meninggal, dipanggil Tuhan. Enak sekali nih. Karena apa? Nggak perlu mengalami nanti masa antikris. Semua akan mau mempersiapkan ke arah sana. Harus siap-siap. Jadi jangan lihat berita dunia sekarang yang lagi perang sana sini, lagi mau persiapan pilpres. Jadi kita takut dan khawatir, tapi kita lupa. Kita punya Tuhan. Kita melibatkan Tuhan. Kita percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali semua. Ya, kita harus bilang Tuhan, Engkau yang berdaulat untuk Indonesia. Tuhan, dunia boleh goncang, tapi saya tidak akan pernah digoncangkan. Karena firman ini adalah hidup. Firman itu akan mengerjakan seperti apa yang kita imani. Firman ini akan berbuah-buah yang lebat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena hari-hari ini yang Tuhan mau adalah kamu memiliki buah-buah roh. Ya, kamu memiliki orang-orang, bukan cuma orang jadi orang Kristen, KTP Kristen, tapi dari perkataan atau dari sikap itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Sayang,
Kalau sudah melayani tapi menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena apa? Karena sikap kita. Mungkin yang akhirnya kita ribut sana sini, bergesekan sana sini. Malah saya bilang kalau ada gesekan wajar lah ya. Besi menajamkan besi. Kenapa? Perlu ditajamkan. Kita ketemu 3 orang, 10 orang, tentunya karakternya nggak sama dengan kita. Kita akan menghadapi dengan banyak orang, berbeda-beda. Tapi dari situlah kita belajar kerendahan hati. Nggak perlu apa yang mau kita sombongkan, ya. Kita mati, kita pun nggak bawa apa-apa. Kita masih hidup di dunia hari ini. Apa yang Tuhan ada berikan buat kita, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, ini semua karena kebaikan Tuhan. Jadi apapun penderitaan yang Bapak Ibu hadapin saat ini, nggak usah bersedih hati, nggak usah berkecil hati. Justru sabarlah kamu dalam menanggung penderitaan. Kamu siap untuk menerima mahkota apa? Mahkota kehidupan. Ya, penganiayaan yang kamu hadapi di dunia ini nggak sebanding dengan mahkota kehidupan yang kamu akan terima kelak. Mau Bapak Ibu terima mahkota? Mau ya? Pasti. Mau ya punya kapling rumah di surga. Bukan cuma rumah kaplingnya di sini aja, perumahan di kota wisata. Tapi yang utama, buat apa Bapak Ibu punya rumah di dunia bagus, tapi nggak punya rumah di surga? Mendingan punya rumah di surga. Kita sama-sama bekerja, bukan hanya menjadi pelayan Tuhan di bumi, tapi kita akan menjadi pelayan Tuhan di surga juga. Jadi kelak, biarlah apa yang jadi beban masalah Bapak Ibu datang. Mungkin hari ini ada datang dengan sakit penyakit, mungkin ada masalah dalam keluarga, mungkin ada masalah dalam keuangan, mungkin ada masalah dalam pekerjaan. Tenang, Tuhan bilang sudah selesai. Hari ini kamu lihat apa yang gak mungkin bagi kamu, tapi sesungguhnya bagi aku semua mungkin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian firman yang saya bisa bagikan. Biar semuanya kuat untuk masuk melewati semua sepanjang tahun 2024. Bahwa kita yakin bahwa Tuhan selalu menolong dan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin.